dilakukan oleh Void menuju ke arah Aura. Jason bahkan belum bisa diselamatkan sama sekali dan bahkan juga dari seorang Rosuzi sudah mendapatkan sebuah pressure needs yang terus dilontarkan oleh player-player Void. Dan nampaknya belum ada close combat yang bakal terjadi, sama-sama saling menunggu aja dan Jason pun mungkin akan diselamatkan sebentar lagi. Iya. Tetapi Rosezi ternyata juga memakan damage yang cukup signifikan dari granat yang dilontarkan. Dan ini membuka peluang banget untuk tim Void untuk bisa langsung rush aja menuju ke bagian defensive area dari tim Aura. Satu pemain lagi langsung aja tumbang. Tetapi ada trade knock yang langsung aja dilayangkan ke arah Alpha. Tetapi ini tidak memberikan efek apa-apa kepada tim Void sendiri karena mereka masih utuh. Yes, Void masih utuh dan mereka cukup berdempetan ya, cukup berdekatan juga untuk melakukan penyelamatan. Lain halnya dengan Aura yang ternyata kali ini mereka terculik satu persatu player-playernya. Jason sempat berhasil untuk diselamatkan, tapi tasnya yang bling-bling kacing-kacing itu pastinya akan menarik perhatian dari player-player Void. FJ sudah memberikan sebuah tembakan juga ke arah bagian depan dan ternyata nggak cuma Aura dan Void yang pengen tempat ini. Ada juga Onyx yang berkeliaran, ada juga NFT yang berkeliaran di sekitaran dari mereka. Iya, udah mulai kayak kenotis banget suara tembakan-tembakan yang sudah terjadi antara Aura dan juga Void sedari tadi. Jadi kayak ini benar-benar akan meningkatkan awareness dari tim yang berada di sekitar mereka yang tadi sudah disebutkan oleh Jessica Jelly Azali Saputri TSPU. Gak tahu ya, apaan itu? Yang terakhir gue ngarang tuh. Tetapi mungkin kita akan bakal langsung aja balik lagi fokus ke arah Void dan juga Aura. Karena nampaknya tim Void kali ini bakalan langsung aja mengamankan satu. Oh tidak, ternyata Void lah yang mendapatkan atau terjadi knock ke arah tim Void sendiri atau FJ di sana. Tetapi dua pemain tim Void kali ini yang tertumbangkan. Ini adalah kesempatan emas untuk tim Aura untuk membalikkan keadaan. What happened with Void? Tadinya mereka cukup keras dan kokoh, tapi nampaknya ada miscommunication yang terjadi menyisakan seorang Alpha sendiri saja. Last man standing lagi bertahan di bagian belakang, berhasil untuk melakukan healing, tapi bakal dikejar langsung oleh seorang Jason. Tembak pada bagian depan, masih dijigel-jigel tipis juga. Alpha berusaha untuk bermain dengan waktu, tapi nampaknya waktu tidak berpihak untuk Void. Tusun kembali terjadi untuk Void dan Void nampaknya cosplay menjadi Udin lagi. Iya, wah tapi gokil sih dari Aura sendiri. Gimana mereka bisa kayak comeback dari keterpurukan mereka, kehilangan dua pemain, kayak di-push berbarengan oleh pemain-pemain dari tim Void yang masih tersisa tadi, tetapi mereka masih bisa manage untuk kayak stay calm, terus mereka bisa untuk kayak melakukan beberapa kalkulasi juga yang benar-benar matang dan akhirnya membalikan keadaan menuju ke arah tim Void sendiri. Tetapi pastinya dengan peperangan yang sudah terjadi antara Void dan juga Aura tadi, ini benar-benar menarik perhatian dari tim-tim sekitaran mereka, apalagi NFT tadi yang udah kayak kayaknya nih udah kelar nih fight-nya gitu kan, war-nya. Ini berarti mereka di depan sana masih belum terlalu siap untuk menghadapi war selanjutnya gitu. Dan ini mungkin bisa dijadikan kesempatan untuk NFT. Bisa, kalau misalkan NFT niat, tapi kayaknya udah mulai nih muncul niat dari seorang Batman. Ya. Karena namanya saja Batman, laki-laki nakal. Sangat nakal sekali, maju ke arah bagian depan, sudah mulai melemparkan sebuah molotov, membuat Jason harus turun dari sebuah sniper tower. Dan kali ini bakal dikejar terus juga dengan seorang Batman, masih memegang UMP-nya, masih mencari kembali juga. Tapi nampaknya dari Aura, inisiasi yang sangat bulat tekadnya untuk langsung disengage. Mundur ke arah bagian belakang karena mereka sadar dengan kurangnya dua player dari tim mereka, ini tidak akan baik untuk melakukan close combat sih. Iya, tapi mereka pisah lumayan jauh ya. Ada kayak jarak antara kedua pemain dari tim Aura, sejengkal lah mungkin ya. Sejengkal. Kalau misalnya kita lihat dari layar kita. Kalau di dalam in-game sih ya lumayan jauh. Tetapi nampaknya kedua pemain tersebut akan sedikit diawasi oleh pemain-pemain dari tim NFT. Apalagi Circle masih menuju ke bagian-bagian condong ke arah utara. Di mana Aura dan juga NFT kali ini berada di bagian-bagian bibir dari Circle sendiri. Tetapi yang berada di bagian bibir juga nggak hanya mereka, ada RRQ juga yang tadi sempat kita bahas ya. Performa dari mereka semuanya seperti apa. Mereka juga untuk kali ini ingin mencari spot yang lebih nyaman lagi di dalam Circle. Tapi di depan sana mereka sempat melihat adanya suatu pergerakan, cuman untuk bisa mengetahui informasi tersebut dan kayak oke, kita clear nih jalan ke depan kita, let's go. Lebih ke arah kayak mencari informasi pintu masuknya aman gak nih gitu kan, jalurnya aman gak nih, jalur jalan tolnya kosong gak nih gitu atau padat merayap. Tapi memang kalau kita lihat tadi dari kasat mata secara gambaran luar circle itu numpuknya di bagian selatan dari circle. Dan di bagian utara itu banyak sekali tim yang menurut gue nyaman kayak EVOS, dia tinggal dari Paradise
ke atas. Mm-mm. Melakukan setup. Sama halnya juga dengan GPX. Lalu juga tadi gue lihat ada kalau nggak salah HFX bisa melakukan penyeberangan dengan sangat nikmat kalau mereka nggak dipotong sama Alter Ego. Dan ada satu tim lagi, Boom kalau nggak salah. Boom juga nyaman sebenarnya kalau mau main langsung tabrak ke bagian atas untuk mengamankan di bagian pinggirannya. Tapi we'll see ya strategi apa yang bakal dilakukan oleh semua tim ini karena waktu sudah berlalu sekitar 11 menit dan memang ini adalah sebuah ritme yang sangat pasif. Don, Ya, seperti biasa lumayan. untuk hari kelima, kita selalu ngebahas hari kelima, hari terakhir, hari berapapun pokoknya yang terakhir-terakhir dalam minggu Liga itu udah pasti super pasif. Kayak ibarat lu mau PDKT ya, ya kan? Lu mau PDKT, lu benar-benar cuma ngeliatin aja pergerakan doi lu, udah. tetapi hati-hati karena pastinya ada lelaki lain yang aktif seperti halnya tim BTR. Oh, Mereka oke. lebih aktif ya, walaupun kayak mereka melihat dari arah-arah atau dari jarak yang lumayan jauh, tetapi mereka tetap melakukan atau memberikan beberapa tappingan menuju ke arah lawan mereka, yaitu Onyx yang berada di seberang sana. Colekan-colekan peluru sedikit lah ya, kode-kode tipis, kode-kode manja, siapa tahu doinya peka. Tapi kayaknya Onyx cukup peka dengan beberapa peluru-peluru yang lewat-lewat itu pasti membuat mereka langsung melakukan repositioning kembali. Tapi ada yang menarik, tadi sempat kita lihat dari GPX dan juga Dewa United berada di tempat yang cukup berdekatan dan ternyata sudah ada satu player kembali yang dipulangkan, kayaknya tadi dari Dewa United. Dan ini akan menjadi satu poin kembali untuk GPX, meningkatkan kembali poin mereka dan gua rasa ini dari Dewa United harusnya disengage sih, nggak bakal maksain perang. Dan kayaknya itulah yang sekarang mereka lakukannya. Kalau misalnya kita lihat dari layar kaca, beberapa di antara mereka juga sudah menggunakan vehicle untuk pullback terlebih dahulu, mundur sedikit, dan juga mungkin membuka jalan untuk rekan-rekannya yang lain untuk bisa menyelamatkan diri mereka dari gempuran tim GPX sendiri. Dewa United sudah kehilangan bots kalau nggak salah tadi ya, Ya, yang bots, benar. tereliminasi. Hanya bermain dengan 3 punggawa saja. Sementara kalau kita lihat dari bagian GPX, orang Lynx di sana HP-nya tinggal sisa dikit. Tapi dari tadi gua nggak ngeliat itu oh itu barusan. Gua kira kayak kok awal-awal seperti ini tidak ada healingnya. Ternyata masih menunggu tadi. Lagi gulung-gulung tadi. Lagi gulung-gulung, Belum selesai. alright. Ya, dan tadi sempat dibahas juga DU udah kehilangan satu bots. Gua beberapa kali ngeliat bots ini sering pulang duluan atau turu duluan dari Dewa United. Dan Dewa United kalau kita tahu ini kan bisa dibilang muka lama, wajah tim baru, Oh iya, wajah tim ya. packagingnya Mhm. baru, Mhm. bisa dibilang kayak gitu. Kayak lu beli makanan, ininya bungkusnya. Oh, rebranding. Rebranding. Mungkin sebelumnya pakai kresek, sekarang pakai kotak gitu. Oh, gitu. Heeh. Ya, ya, ya. Terus kan ya. kalau kita ngomongin isi harusnya masih sama dong. Iya, Kalau kita betul. ingat-ingat lagi kayak Bonafide. Bonafide itu kan bermain stabil, Iya. konsisten. Betul. Kalau bisa nggak perang ya nggak perang dulu di awal. Tapi untuk di season ini dengan kemasan baru, kok ngapa gitu loh? Kenapa? Kenapa ya kan? Kenapa what happened aja naon dengan Dewa United? Kayak nggak biasanya gitu dengan permainan mereka yang tiba-tiba kalau lagi fight juga kok nggak keras, kayak gampang banget ke take down. Itu ada sebuah big question mark dari diri gue sendiri sih, Don. Kayak kehilangan arah gitu nggak sih? Iya. Kayak gimana sih lu biasanya kayak gini tetapi tidak tapi Tidak. sekarang itu tidak begitu Iya, gitu loh. itu. Dan mungkin emang kayak apa ya, faktor manajerial pun juga pasti berpengaruh ya, selain Internal kayak internal lah pokoknya semuanya, selain dari player pastinya yang menjadi pengaruh besar, internal juga menjadi pengaruh besar. Jadi let's see, apalagi kalau tadi ngomong-ngomong soal bots, kayak bots juga sempat apa ya, beberapa kali jadi Terminator juga di off Dulu season kan? kan. Iya, pada masanya pada gitu. masanya. Terus off season sebelum ini tuh juga, Heeh. sebelum fall season Heeh. gitu. Jadi kayak balik lagi, let's see. What happened aja naon? Masih belum terjawab ya? Karena ya masih ada 1 minggu lagi, 1 minggu terakhir untuk mereka maksimalkan. Oke, kalau kita ngomongin masih ada 1 minggu lagi, memang kalau kita lihat ngomongin minggu itu kan kayaknya panjang gitu ya. Tapi kayaknya kalau untuk ngejar-ngejar poin itu bakal sulit sih kalau udah ketinggalan jauh di bagian bawah. So we'll see apa yang bakal terjadi juga dan nampaknya sudah mulai timbul pergesekan-pergesekan yang terjadi kali ini. Tadi ada HFX yang bertemu dengan Alter Ego, lalu juga Boom bertemu dengan GPX. Saling berseberangan, belum ada inisiasi untuk melakukan fight for Vivor langsung close combat. Tapi
masih berusaha untuk meng-take down satu persatu player-playernya Hans Fordio berhasil untuk di-revive kembali dan ternyata kali ini malah bosku yang tertangkap oleh EVOS dari bagian belakang, Dona. Iya, lapar di sana ternyata yang mendapatkan satu knockdown tersebut ke arah bosku. Dan nampaknya pemain-pemain dari tim GPS kali ini akan mengusahakan sebuah revive supaya mereka masih kuat untuk berempat dan juga menghadapi late game nantinya yang pastinya nggak bakalan mudah. Karena saat ini di circle ketiga menuju keempat, menit yang sudah menunjukkan berapa itu? 16 ya? 16-an kali ini masih ada 15 tim. Itu berarti masih ramai banget. Tapi ternyata ada Genfos juga di sisi yang lainnya yang langsung mengamankan eliminasi tersebut ke arah ke bosku. Wow, ini seru sih, padat banget ya kayaknya di bagian atas. Bener-bener space-nya tipis banget satu sama lain. Dan tadi gue udah melihat adanya beberapa player dari GPX yang sudah melakukan repositioning, udah mulai keluar juga. Dan Boom juga sama, kalau kita lihat dari bagian namanya sudah ada Yami yang menggunakan vehicle di bagian luar juga. Dan sama halnya juga ada beberapa tim yang lagi in the blue. Gue bingung deh, namanya kan in the blue, tapi kedap-kedipnya kuning, Don. Ya juga ya, kayaknya minggu lalu biru nggak sih? Apa kitanya yang agak-agak masih lupa? kuning Masih sih. kuning ya? Gue kira bakal biru. Juga ya, nggak apa-apa biar ini mungkin biar lebih ternotis gitu loh. Gitu. Karena kan kuning tuh ngejreng gitu. Oh, Kayak, gitu. ini kita lagi di blue zone. Oh pantesan ternotis banget Onyx lagi di papan bawah untuk di grup ABCD ya. Soalnya kuning. Wah parah sih Jelai. Maaf ya Rian, Rix. Tetapi faktanya seperti itu. Masalahnya itu loh, maksudnya semoga bisa menjadi motivasi lah. Soalnya kan kayak yang kita tahu juga Onyx ini dengan line up barunya ada Zoensi, ada juga Jazzy. Itu harusnya keras gitu loh, masa iya enggak? Dan kita masih menunggu juga seperti apa permainan Landak Kuning yang harusnya mereka sudah melakukan evaluasi terus menerus ya. Sudah 4 hari juga untuk di minggu kedua dan dengan line up mereka yang kali ini untuk dimainkan Jazzy, Jarjar, Clean, Jubrinki. Zoensi tidak bermain sama sekali dan sakit, sakit kan? Kalau kita lihat tembakan dari Jazzy, dia bisa nge-tracking satu player langsung take down kayak gitu aja Don. Iya itu padahal lewanya tadi gitu kan, kayak enak banget, halus banget, tetapi ternyata tidak sehalus itu. Dan yang menariknya adalah circle. Oh my god, ini circle macam apa cuy? Circle macam apa? Itu tengah-tengahnya air dan perairan itu adalah perairan paling besar yang membelah antara pulau A dan juga pulau B. Gue suka banget nih circle-nya. Wah keren sih asli PMPL Fall hari ini. Ini bakal seru banget karena kalau kita lihat tadi baru ada perebutan pulau ya. Perebutan sertifikat pulau antara Dunia Games dan juga Aura. Nampaknya tadi berhasil didapatkan oleh Dunia Games. Satu player Aura berhasil dipulangkan tapi Genesis Dogma pun sama. Dipulangkan kembali. Too soon terjadi. What happened? Masih adanya player-player yang merangkak-rangkak juga kali ini dari RRQ berhadapan dengan EVOS Dona. Iya. Ini sayang banget sih dari Genesis Dogma Kids tadi ya. Kayak mereka lagi dan lagi mereka tusun, tetapi kita bakalan fokus terlebih dahulu ke RRQ dan juga tim EVOS karena kali ini ada satu knockdown dari tim RRQ. Close combat terjadi, ini Redfest benar-benar gokil cuy. 2 knockdown berhasil diamankan begitu saja dengan close combat tersebut. Benar-benar memberikan impact yang luar biasa ke arah tim RRQ. Dengan begitu RRQ yang langsung saja kehilangan seorang Nerpeko dengan granat dari seorang Redfest. Mereka hanya tinggal tersisa 2 orang aja. Oh ini bakal sulit sih pastinya untuk RRQ karena dengan 2 player dan circle yang tadi sangat-sangat ekstrim maut, mencekam, ya, mencekik, fatal, yang lain lah. Serem banget, serem. Ini bakal membuat RRQ bermain di sebuah map horror sih pastinya dengan Voldemort dan Asa yang masih berupaya juga. Healingan juga nggak seberapa, tadi gue lihat di tas Voldemort nggak seperti biasanya mengantongi banyak first aid. Tapi gue salut dengan EVOS yang dia lagi berusaha untuk mengkontrol berbagai macam arah. Tadi sempat gue lihat mereka nge-take down player-player dari Dewa United. Terus juga mereka masih bisa mengkontrol player dari RRQ, nggak dikasih masuk sama sekali. Tapi kayaknya karma yang cepat terjadi. GPX di depan pun siap untuk menggeprek dari EVOS. Iya, makanya EVOS juga balik lagi, mereka bakalan siap juga kali ini. Tetapi kita bakalan langsung aja beralih ke bagian-bagian gudang di mana ada tim BTR dan juga tim NFT kali ini hanya meninggalkan seorang Ramones. Ternyata di dalam sana terknockdown dan langsung aja dieliminasi. Dengan begitu dari tim NFT mereka hanya meninggalkan 1 punggawa aktif saja yang berada di luar. Harusnya itu Batman ya, yes itu Batman masih di bagian luar, masih melakukan healing juga mungkin, bermain dengan waktu. Seberapa lama Batman bisa memperpanjang masa hidup dari NFT, tapi kayaknya nggak panjang deh. Lo lihat dari first aid kitnya cuma bawa 4, terus juga di depan mereka masih ada BTR yang bakal siap untuk nge-gatekeep, lalu juga
ada Foxe, dan ini udah ngantri sih, bisa dibilang tuh kayak lagi ngantri pengen beli beras ya. Semuanya ngantri-ngantrian, nunggu-nungguan, dan circle-nya Don. Wah, gue speechless sih Don. Gue juga speechless banget sih di dalam situ. Itu siapa yang dalam situ? DG. DG ya? DG Iya. di pulau. DG di pulau, oke. Terus ada Sisanya pusing aja deh. sakit kepala sih. Iya, kita aja yang lihat sakit kepala, apalagi mereka yang main sekarang sakit kepala banget. Tetapi nampaknya dari arah elimination phase kita bisa melihat adanya pertemuan antara GPX dan juga EVOS. Oh, lapar kali ini diturunkan ke dalam line up ya. Lagi berusaha untuk Ya. mengokang granat juga. Mungkin bakal dilontarkan ke arah bagian depan, tapi masalahnya dengan adanya Blue Zone yang terus mengkikis HP bar dari seorang lapar ini pastinya memberikan sebuah pressure juga untuk seorang lapar maju ke arah bagian depan, berusaha untuk melakukan close combat tapi kalah begitu saja karena Rosemary lebih siap untuk menangkap seorang lapar, dan sama halnya juga kita melihat satu player Linux pun tidak bisa diselamatkan kembali, nampaknya harus dipulangkan juga dua player tersisa untuk GPX, tapi mereka mendapatkan pinggiran zona. Ya. Evo sudah dipulangkan secara seutuhnya, dan ternyata di bagian Blue Zone bakal ada fight yang terjadi kali ini dari Toms menuju ke arah satu player dari 2-1. Oh my god, tetapi Toms gak ada healing sama sekali dan dia udah mulai tercicil oleh sakitnya Blue Zone. Langsung aja dieksekusi oleh Fly Kido dan langsung dikonfirm menjadi elimination fit untuk 2-1 atau elimination point untuk 2-1. Sementara itu di bagian pinggiran-pinggiran zona juga terdapat tim Onyx dan juga tim Bigetron Reptilian yang kali ini bertemu, sementara Zuxi akan menjadi ikan-ikan di laut. Yes, berenang terus-menerus untuk seorang Zuxi berupaya untuk memperpanjang survival time dari BTR itu sendiri, dan sementara dari Onyx pun mereka mendapatkan zona. Mereka masih punya waktu sekitar 40 detik untuk melakukan reset playernya dan kembali untuk bergerak masuk ke dalam circle, dan ternyata kali ini circle yang akan menjadi MVP menurut gue Yeah. pribadi. Semuanya pulang karena circle tertahan oleh circle. Siapapun yang udah dapetin zona, siapapun yang udah dapetin play zone, ini bakal punya win rate paling tinggi sih. Iya, tetapi DG pun juga ter-PHP ya sama Circle. Mereka langsung kayak ditinggalin oleh Circle. Dengan begitu mereka harus meninggalkan pulau tersebut yang mereka duduki Iya. untuk kali ini. Tapi yang seru juga adanya tim-tim yang masih aja berkeliaran di bagian-bagian pulau Bravo-nya sendiri. Dari tim Bigetron tadi kita bisa melihat beberapa pemain juga masih bisa bertahan untuk saat ini. Onyx, on the other hand, mereka masih kuat banget dengan 4 pemain mereka loh. Di Ya. atas lagi. Ya, ini karena mereka tadi mendapatkan zona dan tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi dan menahan selama mungkin di Ya. dalam play zone. Karena gue yakin di bagian luar banyak yang melakukan healing juga, berupaya untuk melakukan backstep. Dan sementara kita melihat dari Zuxi masih bisa berenang, dia meninggalkan seorang Misedi di bagian belakang. Tadi gue ngeliat ada first aid sekitar 25. Itu harusnya bisa membuat mereka sampai ke top 5 sih. Tapi untuk Onyx gue gak yakin karena mereka sudah kehilangan atau kehabisan dari first aid itu sendiri. Ya. Berusaha untuk screening ke arah bagian depan dari seorang Jar-Jar, masih belum ada yang connect pelurunya. Hans Podium masih terselumuti oleh asap-asap yang bisa dimainkan Zuxi. Hati-hati, bakal langsung ditembak ke arah bagian belakang. What a nice shot, masih bisa mendapatkan seorang Cleon. Padahal mereka lagi berjalan di dalam air. Dan Zuxi pun masih berusaha untuk bergerak, tapi ini adalah tempat yang terbuka. Boom, bakal enak banget buat nembak ke arah bagian bawah. Tetapi masih Itu ada dia. beberapa obstacle, tetapi ternyata Boom Okta lebih cepat untuk bisa melihat seorang Zuxi dan langsung tereliminasi. Dengan begitu ini Boom benar-benar bak dewa yang berada di atas sana. Melihat pemain-pemain yang berada di bawah, dan kali ini juga mereka melihat adanya pemain-pemain dari tim HFX yang akan langsung aja dihujani oleh granat yang sudah mereka siapkan. Nah, pertanyaannya seberapa banyak granat yang dimiliki oleh Boom? Dan apakah mereka nekat atau berani untuk turun ke bawah karena bisa dibilang Boom ada di bagian tebing. Ya. Ini akan sedikit ekstrim kalau mereka harus bergerak ke dalam zona. Tapi pinternya adalah mereka sudah mengutus seorang Reizi untuk langsung mengamankan sertifikat tanah dari play zone itu sendiri. Ya. Dan sementara juga dari HFX sudah kehilangan satu persatu player-playernya. BTR dan Geek masih berusaha untuk melakukan lomba healing. Dan kali ini kita melihat juga dari Reizi pun tertangkap oleh seorang Harvest. Salah satu utusan paling Oh my utama God. untuk mengamankan zona sudah dipulangkan oleh HFX. Oh my god, itu padahal ya posisi dari Reizi sendiri tuh udah bener-bener ngunci HFX harusnya Yes. kan. Harusnya dari arah belakang, dan itu akan membuka kayak peluang yang besar banget untuk di tim Boom Esports sendiri. Tapi dengan begitu HFX versus Boom kali ini benar-benar balance 3 versus 3, tetapi ada satu pemain yaitu Harvest yang ter-knockdown akan adanya granat tersebut, dan langsung aja akan dieksekusi satu persatu oleh pemain-pemain dari tim Boom. Meanwhile, Okta di atas sana bakal langsung aja jump shot, dan HFX diratakan oleh tim Boom Esports. Sementara itu BTR hanya meninggalkan Miseri. What? Boom! Wah, gokil sih. You know what's cooking? Boom! Tapi itu kunciannya dari Okta gak sih? Okta sih itu kayak
surprise attack-nya sih. Yes, Sama kayak apa ya, jagain dari atasnya aja gitu kan. bener. Dan Itu kenapa? Gokil sih. Lu speechless ya? Speechless sih. Lu speechless, tapi memang gue akuin bagaimana cara Boom melakukan eksekusi terhadap HFX sangat-sangat rapih ya. Walaupun mereka mengirimkan satu orang, itu bisa jadi merupakan sebuah bait juga untuk dari HFX supaya ketahuan di mana aja sih player-player dari HFX dan semuanya ngumpul di satu tempat yang sama. Dan itu di akhir dari match pertama kita, Boom once again muncul ke bagian permukaan dengan elimination yang cukup banyak, 9 elimination, dan Bigetron Red Aliens akhirnya bangkit. Kita melihat mereka dengan 7 elimination yang cukup banyak, dan HFX not bad, dia naik kembali untuk di top 3 dengan 3 elimination. Dan tadi memang kalau kita lihat dari rotasi 3 tim ini top 3, Boom, BTR sama HFX itu enak banget masuk ke dalam zona, Don. BTR 50-50 lah ya. Dari bootcamp. Dari bootcamp iya.